Besoknya Haru tuh beneran datang ke sekolah, nongkrong di depan gerbang terus teriak, "Shizuku, tunggu aku, kakiku sangat beku." Ah." Tiba-tiba tuh Haru narik baju Shizuku dan nyakot bibirnya. "Ah, kenapa cuek begitu sama aku? Padahal dari tadi tuh Haru udah caper ke sana." なんでこれくらいの公式が覚えらんないのよ。鬼、徹夜で付き合ってるこっちの身にもなってよ。つうか、なんで君たちここでやるの？私、春が好きだ。Yo Minna, selamat datang di channel Traka, tempat di mana anime dibahas dengan penuh wawasan, kebijaksanaan, dan sedikit kebodohan dari Kak. Ayolah Bang, jangan kau ini baru awal kau udah ngerdain kemarin tuh udah kau ngerdain banget dan roasting banget sama aku. Kau punya masalah apa sama aku, ah? Ya nggak ada. Kali ini kita tuh bakal ngelanjutin anime Tonari no Kaibosukun. Ya ini tuh lanjutan dari yang kemarin ya kan. Gue juga nunggu-nunggu Bang episode dari kemarin nih kan. Tonari no Kaibosukun. Di mana si Haru nih kayak bego tapi pintar juga. Dan si Zuko tuh kayak polos banget gitu kan. Tapi dia hobinya belajar banget. Gue salut sih sama dia. Gue jadi tapi gue jadi suka sama si Zuko tapi gue suka sama Natsume juga Bang. Gimana nih? Bentar, itu kemarin tuh baru episode 1 sampai 3 dan lo udah milih mana yang lo suka. Aduh, hati kau tuh sebenarnya apa sih kak? Ya hati gua mah banyak Bang. Iya. Ya, daripada basa-basi lagi, mending kita langsung aja lanjut ke videonya. Dan inilah saksikan Tonari no Kaibosukun episode 4 sampai 6. Ya sebelum lanjut tuh mending kalian subscribe dulu channel ini biar bantu algoritma channel Traka. Ya mending kalian subscribe dulu channel ini biar algoritma kami tuh bisa naik dan membantu membangun channel ini juga. Dan kalau ada anime yang mau kalian itu rekomen, kalian komen aja. Nanti bakal admin rangkum dan bakal admin pilih lagi ya. Makasih. Dan langsung aja kita ke alur ceritanya. Tonari no Kaibusukun episode 4. Pagi-pagi sekali Haru tuh baru bangun tidur di rumah Shizuku dan tanpa basa-basi dia langsung duduk di meja makan dan mulai makan tanpa mempedulikan kesopanan. Ya di meja itu tuh ada ayah Shizuku juga yang langsung dikomentari oleh Haru. "Paman, kau nggak mirip Shizuku ya?" Ya ayahnya yang terkejut hanya membalas dingin. "Kenapa kau tiba-tiba so akrab begitu?" Namun Haru justru dengan santainya menyeruput minuman yang ada di meja. Emang kagak ada sopan santunnya nih anak ya. Ya, singkatnya tuh setelah ujian selesai hasilnya pun keluar dan tak disangka Haru tuh ternyata mendapatkan peringkat pertama. Sementara Shizuku berada di posisi kedua. Ternyata Haru tuh memang pintar meskipun ada sedikit kekurangan. Shizuku yang tak terima tuh langsung terkapar lemas karena kalah dari Haru. Dan di sisi lain Natsume tuh mencoba menghiburnya meskipun sebenarnya dia sendiri lebih butuh hiburan karena totalnya tuh bahkan tidak mencapai 300 dan harus mengikuti remedial lagi. Namun bukannya memikirkan hasil ujian, harus justru membayangkan liburan musim panas, kembang api, dan pantai. Dan polosnya dia tiba-tiba tuh nyeleneh. "Aku suka begini." Anak ini beneran nggak punya LM ya. Aku suka Haru. Ya, si Suku pun mendengar itu tetap acuh. Dia tidak tertarik ke pantai, malah memilih pergi ke ruang guru untuk memprotes nilainya yang menurutnya tuh masih kurang, meski sebenarnya sudah tinggi. Saat kembali ke kelas, di tengah jalan dia berpas-pasan dengan Haru. Si Suku tuh menatap Haru dengan ekspresi tajam, seolah ingin menerkamnya, tapi tentu saja itu tidak ya. Ya kali menerkam Haru, makan nanti bro. Tiba-tiba sebuah bola voli itu menghantam Haru dan seorang gadis yang hendak mengambil bola itu nampaknya ragu karena takut pada Haru. Namun saat Haru berusaha memberikan kubis yang itu ia bawa, gadis itu langsung panik dan berteriak maaf sebelum lari mengambil bolanya. Ya, Shizou pun mengingatkan Haru jangan melototi orang seperti itu terus. Mungkin itu alasan kenapa mereka menjauhimu. Namun dia juga menambahkan, padahal aku suka saat kamu tersenyum. 春がニコニコしてるのは私結構好きだ。 Ini kode bukan gak sih? Ya teman-teman ini tuh kode ya bagi si Haru ya. Shizuku tuh segera pergi setelah mengatakannya. Sementara wajah Haru tuh mendadak malah merah. Di tempat lain, seorang gadis yang sedang membersihkan penghapus, tapi di bawahnya tuh ada Haru bersama ayam kesayangannya yaitu Nagoya.
Gadis itu tampak ketakutan, namun Haru teringat ucapan Shizuku, lalu mencoba untuk tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Seketika kenyamanan Haru tuh bertambah banget, yang jadinya minus tuh sekarang jadi plus-plus aura. Wah, Haru Haru jadi ikimen banget ini, dam-dam ciwi-ciwi ya. Saat Haru membantu beberapa siswa lain, senyumannya tuh membuat semua orang melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda. Jika biasanya mereka takut, kini para gadis-gadis justru terpesona. Ternyata hanya dengan senyuman, citra Haru tuh bisa berubah total banget. Haru tuh kembali ke kelasnya dan berkata pada Shizuku, "Kamu benar, saat aku tidak melotot, semua orang mendekati dan mengajakku bicara. Apakah ini kekuatan kontak mata?" Shizuku tuh langsung membantah, "Bukan, sifatmu masih sama saja, hanya senyumanmu yang berubah." Namun Shizuku tuh mulai merasa kesal, karena sekarang Haru tuh menjadi sangat populer. Cemburu nih, oh. Saat jam olahraga, Shizuku tuh memilih bermain dengan Nagoya, yang membuat Natsume tuh berkomentar, "Itu namanya pelarian." Kasian banget ya ayam jadiin pelarian, bro. Ya ampun, Shizuku. 寂しさをベッドで紛らわす女 Sementara itu Haru tuh tetap nunjukin sisi polosnya saat bermain sepak bola, bukannya mencetak gol, dia malah menendang bola ke gawangnya sendiri. Namun anehnya para gadis itu tetap bersorak untuknya. Shizuku tuh yang semakin kesal ngajak Natsume berolahraga, tapi Natsume justru bertanya, "Kamu bercemburu ya?" Ya Shizuku pun terdiam dan bergumam, "Jadi begini ya rasanya cemburu." Dia nih manusia kagak sih? Kok dia gak tahu rasa cemburu gitu kan? Ayolah. やきもちか Ya, singkatnya tuh pekan olahraga tuh tiba. Saat pertandingan voli, Shizuku tuh justru diam saja hingga akhirnya terkena bola dan menyebabkan timnya kalah. Di luar lapangan, Sasayan tuh berkata bahwa Haru banyak membantunya dalam pertandingan. Sasayan juga berharap Haru semakin betah di sekolah karena dulu saat SMP Haru sangat liar dan sering tidak masuk sekolah. Saat Shizuku bertanya kenapa Sasayan tuh peduli banget sama Haru, dia hanya menjawab, "Aku punya hutang budi padanya." Setelah pertandingan, Haru dan Sasayan tuh melihat seorang gadis yang diperlakukan tidak baik hanya karena tidak sengaja menjatuhkan barang hingga menyebabkan benjol di kepala seseorang siswa laki-laki. Ya, gadis itu bahkan ditendang hingga terjatuh. Haru tuh tidak tinggal diam. Namun ketika siswa itu bertanya, "Benarkah kau pernah memukul perempuan sampai minisan?" Haru tuh dengan santai menjawab, "Kau mau coba?" Ya, siswa itu tuh langsung menyerang Haru. Tapi Haru dengan mudahnya menangkap tangannya dan berkata, "Kenapa kau bilang dia tidak dibutuhkan?" Sekejap kemudian Haru pun menghajar anak-anak nakal itu. Namun suasana tuh tiba-tiba berubah. Semua orang melihat Haru dengan tatapan ketakutan seperti yang pernah ia rasakan dulu. Untungnya Shizuku tuh datang dan segera menariknya pergi ke belakang sekolah. "Apa yang kulakukan ini salah?" tanya Haru kebingungan dengan tatapan orang-orang. Shizuku yang merasa seperti pahlawan yang datang di saat yang tepat hanya diam. Haruto mengusap keningnya dan berkata, "Ada kotoran di wajah Shizuku yang langsung membuat wajah Shizuku tuh memerah. Begitu pula dengan Haru. Namun Sasayan tuh tiba-tiba muncul dan berkata, "Pertandingan mau dimulai, Haru." Sasayan, kamu jangan ganggu endingnya dong. Itu mau itu loh padahal Sasayan ya. Kamu ini memang. Sebelum pertandingan dimulai, Haru tuh berkata, "Kalau aku menang, bolehkah kita pergi liburan musim panas?" Shizuku tuh menjawab, "Boleh saja." Ya, Haru pun mendapatkan dorongan semangat tambahan, kayak buffer dari C6 Bennett. 頑張れ Ya, liburan pun tiba. Mereka tuh pergi ke sungai. Haru dan Sume tuh asik bermain air. Sementara Sasayan dan Shizuku tuh belajar cara memancing bersama Michan. Anehnya Haru tuh bukan hanya berenang. Justru dia berhasil menangkap ikan lebih banyak dari yang memancing. Saat malam tiba, mereka kembali ke rumah Michan. Namun begitu Haru masuk, dia langsung keluar dengan wajah kesal. Rupanya kakaknya Juzan tuh sudah menunggunya di dalam. Michan hanya diam melihat reaksi Haru. Juzan yang wajahnya sangat mirip dengan Haru tuh tampak lebih ramah dan sopan. Namun ada sesuatu yang disembunyikan dari semua orang. Sebelum pergi, Juzan tuh meminta Shizuku untuk menjaga Haru baik-baik. Tiba-tiba tuh ada yang narik Shizuku dan ternyata itu adalah Haru. Di sini tuh Haru bertanya tentang sebuah permainan. Ternyata yang dimaksud Haru adalah permainan pecah semangka. Shizuku tuh kayak merasa aneh. Ternyata itu yang dipikirin Haru dari tadi. Abang, tapi posisinya itu loh. Kok bikin kita traveling gitu kan? Posisinya. Tolong dikondisikan posisinya.
Malam itu di rumah Shizuko, Haru tuh dengan santai memecahkan dua semangka sekaligus, seolah-olah itu hal yang biasa. Shizuko tuh ngamatin Haru dengan perasaan campur aduknya selama sudah cukup mengenalnya, tapi ada sesuatu yang terasa masih tersembunyi. Apa sebenarnya yang disimpan Haru di balik sikapnya yang ceria dan spontan itu? Saat Haru menoleh padanya dan berkata, "Terima kasih Shizuko, kamu selalu ada saat aku butuh." Aku harus membalasnya. Tanpa ragu, Shizuku tuh menatapnya. Kalau begitu, bagaimana kalau kau mengajakku kencan? Ya, Haru tuh langsung membeku di tempat dan wajahnya tuh memerah. Tangannya sedikit gemetar dan kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Shizuku tuh tersenyum kecil. Suatu saat nanti dia yakin akan mengetahui semua yang Haru sembunyikan. Episode 5. Haru tuh pulang ke rumah dan langsung berpikir keras. Enaknya tuh kencan malam atau siang ya. Ya Michan yang mendengar pun penasaran bertanya dengan siapa. Haru santai menjawab dengan Shizuko. Ya Michan tuh langsung menimpal. Kalau begitu kau harus membahagiakannya. Ya Haru tuh malah berkomentar. Kalau malam langsung bergituan saat pertama kali kencan kan. Wait. Begitu gimana maksudnya Haru nih? Kamu jangan malam pertama. Jangan gitu ya Haru ya. Itu nggak baik Haru ya. Pada akhirnya semester 2 tuh akhirnya dimulai. Shizuku tuh datang pagi-pagi sambil membaca catatan dan saat tiba di sekolah ia sudah melihat Haru bermain dengan Nagoya. Haru tuh melihat langsung berkata, "Aku juga datang pagi. Aku semangat karena bisa bertemu Shizuku setiap hari." Ya, Shizuku tuh langsung memerah karena pernyataan itu, padahal banyak orang yang melihat mereka. Pagi-pagi udah godain. Dasar Haru ini memang sangat tengil. Di kelas, Nasum itu datang dengan kondisi yang kurang sehat. Sasayan Haru dan Shizuku tuh langsung memperingatkannya. Jangan menularkan penyakit, oke? Nasume pun langsung buru-buru memakai maskernya. Sementara itu, Haru melihat Shizuku yang sedang belajar. Ternyata Shizuku tuh sudah belajar materi kelas 11, termasuk trigonometri. Haru hanya tersenyum dan Shizuku pun bertanya, "Kapan kau belajar sampai tabu semuanya?" Dengan santai Haru tuh menjawab, "Aku nggak belajar." Usul. Bohong. Haru jangan dibohong ya. Gak mungkin kalau kau gak belajar itu peringkat 1, Wel. Gak mungkin. Haru pun menjelaskan bahwa dia sudah menyelesaikan seluruh pelajaran SMA saat SMP karena jarang masuk sekolah dan memilih belajar sendiri. Gini ya bro ya. Belajar sendiri itu penting ya guys. Contohnya Haru ini. Haru lalu bertanya, "Kencan kita mau kemana?" Shizuku tuh tanpa ragu dengan menjawab, "Ke perpustakaan saja." Kencan di taman, nonton, taman hiburan. Bukan ini muka perpustakaan. Sat, kenapa harus ke perpustakaan? Sat, ada tempat kencan lain padahal. Malah milih ke perpustakaan. Emang aneh sih suku nih. Sat. Ya udah sih, dia memangnya maunya belajar, biarkanlah dia ya kan. Saat pulang sekolah, suasana gerbang tiba-tiba ramai. Dan ternyata tuh ada Zuzan, kakaknya Haru yang sedang menunggunya di sana. Ya, Haru tuh melihatnya langsung kabur secepat kilat. Zuzan pun menghampiri Shizuku dan bertanya, "Boleh kita bicara sebentar?" Di sisi lain, Haru tuh malah bertemu dengan gadis yang pernah ia bantu sebelumnya. Dengan polosnya, Haru tuh meminta bantuan untuk mengecek apakah Zuzan masih ada. Setelah memastikan Yujan menghilang, Haru baru sadar kalau gadis ini adalah ketua kelas. Haru pun berkomentar, ketua kelas itu pasti populer banget ya. Ya, padahal tidak begitu. Seketika wajah Haru tuh berubah dan ia buru-buru pamit pergi. Padahal si ketua kelas tuh baru aja mau ngucapin terima kasihnya. Sementara itu Suzan tuh ngajak Shizuku buat jalan-jalan di kota. Ia bercerita tentang kesukaannya pada makanan manis dan tentu saja es. Namun Shizuku terlihat kurang tertarik dan ingin segera pergi. Ternyata semua ini adalah rencana Zuzan untuk memancing Haru keluar. Zuzan akhirnya tuh masuk ke inti pembicaraan. "Kau pacarnya Haru? Kau sudah menembaknya, tapi dia menolak, atau mungkin lebih tepatnya dia masih ragu." Itu sama aja tertolak. Sat. Ya, Zuzan lalu menjelaskan kalau ayahnya tuh mereka ingin Haru pulang. Dulunya Haru tuh diusir dari rumah karena bikin masalah. Zuzan sendiri sebenarnya enggan membawa Haru kembali, tapi karena akan membuat kacau hidupnya. Bahkan mereka bisa saja saling bunuh kalau tinggal serumah lagi. Ibuku tuh bertanya, "Lalu kenapa Haru mulai sekolah lagi?" Zuzan tuh tersenyum melitik dan menjawab, "Itu karena dirimu." じゃーん。しずくちゃんがいるから。
Dan tiba-tiba Haru muncul dan mencoba memukul dengan tasnya. Sayangnya Suzan tuh berhasil menghindar. Lalu, lama tidak bertemu, Haru, kata Suzan dengan santai. 久しぶりだね、ハル。Haru tuh langsung menegaskan, aku nggak akan pulang. Kalau kau mau mengeluarkanku dari sekolah, silahkan. Namun Shizuku tuh menghentikan dan berkata, Haru, kau harus mendengarkan penjelasan Suzan. Suzan tuh akhirnya membuat kesepakatan. Jika Haru berjanji tidak akan bolos sekolah lagi, Suzan akan berhenti membujuknya. Haru setuju, tapi dengan syarat, Suzan tidak boleh muncul di hadapannya lagi. Lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan Suzan. Di sini Shizuku tuh bilang, aku mau mengenalmu lebih jauh. Ya Haru nyuruh Shizuka untuk menjauhi Suzan, tapi Shizuku menolak karena aku ingin mengenalmu lebih jauh lagi. Kau tidak punya hak untuk memerintahku. Haru hampir menarik baju Shizuku, tapi ia menahan diri dan berkata, padahal kau menyukaiku. Shizuku tuh langsung merah padam pipinya. Mereka berdua pun salting sendiri. Di perjalanan pulang, Haru akhirnya bercerita sedikit tentang masa lalunya. Shizuku bertanya, kau benar-benar ingin pulang? Haru menjawab, enggak juga. Itu adalah sarang setan, jawab Haru. Shizuku tuh membaca dalam buku bahwa seseorang yang gelisah butuh sentuhan. Ia pun menyentuh pipi Haru dan membuatnya canggung dan semakin salting. Aku yang nulis ini melihat kalian tuh sangat iri ya, karena aku ingin melakukan juga sama Natsume. Udahlah, halu kau mending simpen aja ya. Lanjut. Shizuku tuh berkata, aku tidak mau kau pergi. Tapi kalau kau bahagia di tempat lain, aku tidak bisa berbuat banyak. Haru langsung membantah, aku akan terus bersamamu. 俺は雫と一緒にいたい。Cie bersamamu, nanti nggak bersama ya. Keesokan harinya, ketua kelas tuh akhirnya mengumpulkan keberanian dan mengucapkan terima kasih kepada Haru. Dengan wajah gugupnya, ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Haru. Namun momen ini tuh dilihat oleh Shizuko. Kayaknya ini adalah mulai pengarah. Kayaknya ini mulai mengarah ke sesuatu yang kupikirkan. Apa ini Shizuku? Wajah kau itu kayak Udah jangan mikirin yang aneh-aneh. episode benar. Perasaan Shizuko tuh mulai berubah. Shizuko tuh mulai merasa aneh, tetapi ia sendiri tidak tahu penyebabnya. Apakah mungkin kali ini benar-benar cemburu karena kehadiran ketua kelas? Kita akhirnya tuh mengetahui nama ketua kelas yaitu adalah Oshima. Ya kita panggil Hima saja biar mudah gitu kan. Hima tuh bercerita bahwa saat pertama kali ia masuk sekolah ia sempat sakit hingga terlambat membangun pertemanan. Akibatnya teman-teman sudah memiliki lingkaran pertemanan atau yang kita sebut itu sebagai circle. Suatu hari Hima tuh mendengar temannya yang membicarakan Haru yang selalu bersama dengan Shizuko. Mereka tuh bertanya-tanya apakah mereka tuh pacaran. Sontak Hima merasa sedikit cemburu. Sepertinya dia mulai menyukai Haru. Di kelas Haru tuh tiba-tiba mengadakan pemilihan ketua kelas. Yang konyolnya dia tuh malah mengenakan kacamata membuat Shizuku shock. Haru bahkan membawa buku tentang politik. Akan tetapi Shizuku tuh hanya diam saja. Sayangnya setelah pemilihan selesai Haru tuh sama sekali tidak mendapatkan suara yang membuatnya kecewa. Saat istirahat Haru menghilang dan Natsume tuh malah menggoda Shizuku tentang tatapan Hima ke Haru kemarin. Rasanya tuh nambahin Hima itu manis. Di klubku dia sering dibicarakan. Itulah, itu bini gua lagi itu. Aduh. Mulai berulah lagi ini anak ya udahlah kau tuh banyak kali. Namun Shizuku tuh tidak peduli, malah dia lebih sibuk memikirkan nilai uji cobanya yang tidak memuaskan dan bergegas pergi ke ruang guru. Ya sepertinya Shizuku tuh tidak menganggap Hima sebagai saingan. Saat makan siang, Hima tuh makan sendirian. Akan tetapi tiba-tiba Haru duduk di sebelahnya. Haru tuh protes bahwa kacamata bukanlah kunci untuk menjadi ketua kelas. Haru tuh ingin jadi ketua kelas dan menjadi populer. Kayaknya populer tuh sangat bagus gitu kan menurut Haru. Tanpa ragu, Haru tuh menjawab. Hima tuh merasa tanggung, tetapi sikap belak-belakan Haru tuh membuatnya lebih santai. Namun suasana tuh berubah ketika Hima bertanya, apakah kau menyukai Shizuku? Tanpa ragu, Haru menjawab, aku menyukainya. 雫は好きだ。Yang sontak membuat Hima tuh langsung shock. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba tuh Natsume tuh datang dan bertanya, kalian sedang membicarakan apa? Haru tuh jawab dengan santai, sedang menemani ketua kelas yang selalu makan sendirian. Natsume tuh bilang, dia mengerti perasaannya dan langsung menggenggam tangan Hima. Ya, efek kesepian ya, Rek ya.
Sore harinya mereka tuh berkumpul di perpustakaan untuk menyusun strategi mencari teman untuk Hima. Shizuku tuh protes, kenapa aku harus ikut? Ya, Natsume dengan wajah tuh memelas berkata, tidak punya teman itu sangat menyakitkan. Hima yang mendengar itu merasa malu dan ingin segera pergi. Bertahanlah Hima, kamu tuh pasti bisa. Gambare! Namun Shizuku tetap dingin dan berkata, itu resikonya sendiri karena tidak punya teman. Seharusnya dia introspeksi dirinya. Selain pinter, dia kejam banget ya. Kejam banget Shizuku sama kata-katanya pedih banget. Menyayat hati ini mah. Hah? Ya, Haruto tidak suka dengan sikap Shizuku dan begitu pula sebaliknya. Hampir saja terjadi perang dunia di antara mereka berdua. Natsume itu sampai bersembunyi di balik papan tulis. Sasaya juga sedikit shock dan takut. 感じ悪いな雫。俺お前のそういうとこ大嫌いだ。そう私はあなたたちの Saat pelajaran olahraga, Shizuku tuh dan Hima dipasangkan. Hima tuh minta maaf atas kejadian kemarin. Akan tetapi Shizuku berkata, itu bukan salahnya. Hima tuh mengakui, aku takut. Aku selalu menunggu orang lain yang memulai pembicaraan. Saat itu Haru tuh datang mencari Shizuku. Namun Shizuku masih bersikap cuek padanya. Hima yang melihat ini bertanya kepada Haru, apa sebenarnya perasaanmu ke Shizuku? Haru tuh tidak menjawab. Lalu tiba-tiba Natsume, Sasaya dan Shizuku tuh datang mengajak mereka bermain badminton. Saat mereka duduk, Haru tuh bertanya, kenapa kau cuek banget hari ini? Shizuku tuh jawab dengan jujur, jika aku terlalu dekat denganmu, dadaku tuh terasa sesak. Jadi aku menjauh. Itu gagal jantung gak sih seharusnya? Bukan woi, itu tuh namanya Shizuku tuh suka sama Haru, tolol. Ya, namun Haru tuh malah nyaranin Shizuku buat ke UKS. Namun Haru tuh malah nyaranin Shizuku untuk pergi ke UKS. Ternyata Haru tuh belum mengerti perasaan Shizuku. Sap, Hima yang kesal langsung berteriak, bukan begitu. Yang membuat semua orang tuh terkejut dengan reaksinya. Hima bilang harusnya menunjukkan kejahatannya. Semua orang tuh langsung memasang air bersih batu. Lari Hima, lari, lari. Ini malah Haru nyuruh nunjukin kejantanannya. Apa nggak belalah nanti kalian ya? Ya, Haru nih jantan ya. Jadi jangan khawatir. Jantan orin no minus mah intinya. Ya, Haru tuh akhirnya ngejar Hima karena disuruh oleh Natsume. Haru kemudian bertanya apakah Hima baik-baik saja. Ya, Hima tuh jawab, aku baik-baik saja. Lalu Haru tuh berkata, semua orang ingin meraih sesuatu. Tapi jika terlalu banyak, tanganmu tuh tidak akan cukup untuk meraihnya. Raihlah yang bisa kau gapai. Hima tuh ngerasa lega saat mendengar perkataan Haru dan sepertinya dia benar-benar jatuh cinta lagi. 頑張るのはさ、手の届く範囲でいいんじゃね。な。 Sejak kecil Shizuku tuh selalu suka belajar. Ia ingin mendapatkan apresiasi atas usahanya dan menurutnya belajar adalah cara untuk menjalani hidup yang sempurna. Paginya Shizuku tuh ngucapin selamat pagi kepada Haru. Ya, Haru tuh heran berkata, kau sekarang normal lagi ya? Shizuku tuh jawab, ya memang kemarin agak tidak beres sedikit ya. Namun karena mereka teman, Shizuku tuh nyapa Haru agar hubungan mereka itu tidak rusak karena kesalahpahaman. Akan tapi Haru malah mengira Shizuku tuh sedang bertingkah aneh. Saat Haru memikirkan sesuatu, wajahnya tuh tiba-tiba memerah. Akhirnya hari kencan Haru dan Shizuku tuh tiba. Sementara itu Natsume dan Sasha-san pergi ke tempat Michan dan bertanya tentang Haru. Ya, Michan tuh jawab bahwa Haru tuh sedang kencan sama Shizuku. Tulisan yang ada di sana tuh nimpal. Ternyata Shizuku agresif juga ya. Harusnya aku kasih pelajaran ke Haru. Memang harus ditanyakan tentang kejahatanannya ini ya, tentang Haru ya. Masa cewek yang ngajak Kau aja yang nggak jantan kayaknya. Namun kencan mereka tuh tidak seperti yang diharapkan. Mereka tuh hanya pergi ke perpustakaan. Dan Haru tuh ngoceh. Ini kencan kah? Ini kencan kau tahu? Ini tuh kencan tahu ya. Ya, Shizuku tuh lupa bahwa kalau ini tuh adalah kencan. Di sisi lain Natsume tuh ngerasa aneh karena Shizuku tidak bercerita tentang kencan ini. Ya, Michan tuh menenangkannya kan dengan mengelus kepalanya. Michan, jangan begitu Michan ya, jangan gitu ya Michan. Di perpustakaan Haru tuh menatap Shizuku. Padahal mereka tuh sedang fokus belajar. Bukan mereka ya, cuman Shizuku aja yang fokus belajar. Namun Shizuku tuh tetap tidak ingin teralihkan. Karena jika dia sampai teralihkan, tamatlah sudah. Ya, Haru tuh coba mengganggu tetapi Shizuku tetap tegas. Saat ini aku tidak punya perasaan padamu. Aku juga tidak ingin nilaiku turun lebih dari ini.
Katanya dengan serius. Sudah kedua kalinya Shizuku ngatain hal yang sama, tetapi Haru tetap menatapnya dengan tatapan bingung. 私は今春に恋愛感情を持ってない。いろいろと顔に出過ぎじゃないだろうか。 Haru tuh bertanya, apakah aku mengganggumu? Shizuku tuh menjawab, tidak, lagian ini adalah masalahku sendiri. Lalu Haru pun terdiam, sementara Shizuku tuh kembali tenggelam dalam buku-bukunya. 俺が邪魔になったか？全然私個人の問題。 Pada akhirnya Shizuku tuh udah nggak suka sama Haru lagi. Tapi masa Haru pindah hati? Kayaknya nggak bakal mungkin. Kalau menurutku ini adalah usaha Shizuku buat fokus belajar. Semangat terus saja Haru. Ya, kita gak ada yang tahu ya. Semoga lanjutannya tuh makin greget lagi. Dan semoga Shizuku sama Haru tuh baik-baik aja. Ya tentu aja nggak baik-baik saja. Karena jika nggak baik-baik saja nanti Hima sama Nasume tercemar bro ya. Bahaya. Gue harus jaga dari 3 NPC topi itu ya. Ya, mungkin untuk itu dulu episode Tonari no Kaibosokun episode 4 sampai 6 dan untuk selanjutnya bakal kita update lagi, oke? Dan gue pamit dulu. Wassalamualaikum. Dan tentu aja, gua pamit juga ya. Jangan kangen sama gua ya, gua bakal datang lagi kok ya. Gua pamit dulu dan jangan lupa di like, di subscribe juga, oke? Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.